Di balik keramaian terminal, ada kisah nyata yang jarang terungkap. Sebuah duel mematikan antara Kang Bahar, pendekar sakti yang disegani, melawan seorang preman terminal pemilik ajian terlarang, Rawa Rontek. Pertarungan bukan sekadar adu tenaga, tapi juga adu ilmu gaib yang mengguncang bumi dan langit. Suara jeritan makhluk gaib, hawa dingin yang menusuk, hingga darah yang membasahi tanah terminal, semuanya menjadi saksi bisu duel tak terlupakan ini. Siapakah yang akan menang? Kang Bahar dengan jurus pamungkas warisan gurunya, atau si preman dengan kekuatan Rawa Rontek dan pasukan gaibnya? Inilah kisah nyata, Kang Bahar adu ilmu sakti lawan preman terminal. Terminal Senen, Jakarta, tak pernah benar-benar tidur. Malam hari, ketika jalanan kota mulai lengang, justru terminal itu semakin hidup. Lampu-lampu neon berkelip, suara klakson bas saling bersahutan, dan teriakan kenek menggema menawarkan jurusan. Penumpang berdesakan, ada yang menenteng koper, ada pula yang hanya membawa karung penuh barang dagangan. Semua bercampur menjadi satu, menciptakan suasana riuh yang tidak pernah reda. Namun, di balik keramaian itu, ada sisi kelam yang tak terlihat oleh mata awam. Preman-preman berkeliaran, mengatur arus orang dan kendaraan. Mereka memungut uang keamanan dari para sopir dan pedagang dengan wajah garang, seolah terminal ini adalah wilayah kekuasaan pribadi mereka. Tak ada yang berani melawan, sebab setiap perlawanan akan berakhir dengan luka atau bahkan hilang nyawa. Di antara para preman itu, muncul sebuah nama yang mulai sering dibicarakan, Kang Bahar. Lelaki berambut panjang, tubuhnya kekar penuh tato, dan sorot matanya tajam seperti elang malam. Konon, ia tidak hanya kuat dalam bertarung, tetapi juga menguasai ilmu kebal bernama Ajian Lembu Sekilan, sebuah jurus mistis yang membuat kulit dan tubuhnya sekeras baja, tak mempan oleh pisau maupun golok. Bagi sebagian orang, Kang Bahar adalah pahlawan jalanan yang berani melawan kesewenang-wenangan. Namun bagi para preman yang sudah lama berkuasa, ia dianggap ancaman. Nama Kang Bahar semakin menggaung karena setiap kali ada keributan, ia selalu muncul dan menghentikan dengan sekali gebrak. Tak jarang, musuh-musuhnya dibuat lari terbirit-birit hanya dengan tatapan matanya yang tajam. Malam itu, Kang Bahar terlihat berjalan perlahan memasuki terminal. Langkahnya tenang, tapi setiap orang yang melihat segera menyingkir. Seolah ada aura panas yang menyelimuti tubuhnya, membuat orang tak berani mendekat. Para sopir dan pedagang saling berbisik, itu Kang Bahar, pasti akan ada keributan besar malam ini. Suasana mendadak berubah mencekam, meski aktivitas terminal tetap berjalan. Terminal bukan hanya tempat orang mencari rezeki, tapi juga arena perebutan kekuasaan. Kang Bahar paham betul bahwa dirinya sedang diawasi. Preman-preman yang selama ini merasa berkuasa mulai gelisah, terutama karena mereka tahu Kang Bahar bukan sembarang orang. Ia punya latar belakang kelam, konon mantan murid dari seorang guru silat yang terkenal dengan ilmu mistisnya di lereng Gunung Gede. Di balik ketenangannya, Kang Bahar selalu siap menghadapi bahaya. Ia tahu, setiap langkahnya di terminal itu seperti menantang maut. Tapi bagi Kang Bahar, keadilan di jalanan harus ditegakkan. Kalau mereka bisa semena-mena, aku juga bisa menunjukkan kalau ada yang lebih kuat dari mereka, gumamnya dalam hati. Aura keberanian itulah yang membuat namanya semakin ditakuti. Malam kian larut, udara pengap bercampur asap knalpot membuat suasana semakin berat. Dari kejauhan, suara musik dangdut dari warung terminal terdengar samar. Namun di tengah riuhnya kehidupan malam itu, ada satu hal yang pasti, terminal ini akan menjadi saksi pertemuan dua kekuatan besar. Kang Bahar sudah siap, tapi ia tahu lawannya. Bukan orang biasa. Pertarungan besar sebentar lagi akan dimulai. Di sisi lain terminal, ada sosok yang namanya sudah melegenda di kalangan preman dan pedagang, Jaka Semboro. Tubuhnya besar, wajahnya keras, dengan tatapan yang selalu membuat orang ciut nyali. Ia adalah penguasa terminal bayangan, mengatur lapak parkir, menarik pungutan liar, bahkan menentukan siapa yang boleh berdagang di sudut-sudut terminal.
Tak ada satupun yang berani menolak perintahnya. Mereka tahu, sekali menolak, Jaka bisa bertindak kejam tanpa ampun. Keangkuhan Jaka bukan hanya karena tubuhnya besar dan ototnya keras. Ia memiliki sesuatu yang membuatnya berbeda dari preman kebanyakan, ajian rawa rontek. Konon ilmu ini membuat tubuhnya tidak bisa mati meski ditusuk atau ditebas berkali-kali. Orang-orang pernah melihatnya dihantam balok kayu hingga kepalanya berdarah, tapi beberapa saat kemudian ia bangkit kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Ada juga kisah ketika lawannya menusukkan pisau ke perutnya, namun Jaka hanya tertawa dan pisau itu jatuh patah. Para pedagang di terminal hidup dalam ketakutan. Setiap malam, uang hasil dagangan mereka sebagian besar masuk ke kantong Jaka dan anak buahnya. Sopir bus dan angkot pun mengalami nasib serupa, mereka harus menyisihkan uang setoran tambahan agar bisa beroperasi dengan tenang. Tidak ada yang berani melapor ke polisi, karena konon Jaka memiliki hubungan dengan orang dalam, membuatnya sulit dijatuhkan. Bagi Jaka, terminal adalah kerajaannya. Ia duduk di bangku panjang dekat warung kopi, ditemani anak buahnya yang selalu siap menjalankan perintah. Dengan rokok terselip di bibir dan tawa keras yang khas, ia seolah memperlihatkan kepada semua orang bahwa tidak ada yang bisa menyainginya. Namun belakangan, telinganya sering mendengar satu nama yang membuatnya gerah, Kang Bahar. Desas-desus tentang Kang Bahar yang kebal senjata dan berani melawan preman mulai mengusik harga diri Jaka. Ia merasa wibawanya terusik. Siapapun dia, tidak ada yang boleh menyaingi aku di terminal ini, ujarnya sambil mengepalkan tangan. Anak buahnya hanya mengangguk, karena mereka tahu betul sifat Jaka yang tak pernah menerima tantangan begitu saja. Kemarahan Jaka semakin menjadi ketika ada kabar beberapa pedagang mulai berani menolak setor uang karena mereka percaya Kang Bahar akan melindungi mereka. Hal ini jelas menamparkan harga dirinya. Bagi Jaka, terminal adalah wilayah absolut miliknya, dan siapapun yang mencoba mengganggu akan dilumat abis. Kalau dia benar-benar sakti, biar aku sendiri yang mengujinya, kata Jaka dengan penuh kesombongan. Di balik keangkuhannya, ada rahasia gelap tentang bagaimana ia mendapatkan ajian rawa rontek. Konon, ia pernah melakukan ritual mengerikan di hutan, mempersembahkan darah manusia sebagai tumbal agar tubuhnya mendapat kekuatan abadi. Itulah sebabnya banyak orang menganggap Jaka bukan hanya preman, melainkan makhluk setengah manusia setengah iblis. Dan kini, ia sudah bertekad akan menjadikan Kang Bahar sebagai korban berikutnya untuk memperkuat ilmunya. Malam itu, kabar kedatangan Kang Bahar ke terminal sudah sampai ke telinga Jaka. Ia tersenyum miring, lalu berdiri dengan tubuh tegap. Kalau dia benar-benar lelaki sejati, biarkan dia datang menemuiku. Aku akan tunjukkan siapa raja terminal yang sesungguhnya, gumamnya. Anak buahnya segera bersiap. Lingkaran maut sudah terbentuk, dan duel besar antara dua raksasa jalanan tak lagi bisa dihindarkan. Malam itu, udara terminal terasa lebih berat dari biasanya. Orang-orang yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing mendadak melambatkan langkah. Mereka berbisik-bisik, saling memberi isyarat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dari arah pintu masuk terminal, tampak sosok Kang Bahar berjalan tenang. Tubuhnya tegap, rambut panjangnya terurai, dan matanya lurus menatap ke depan seakan tidak ada satupun yang mampu menghalangi langkahnya. Di setiap langkahnya, orang-orang menyingkir, seperti memberi jalan kepada seorang raja yang hendak menuju tahta. Sorot matanya begitu tajam, membuat siapapun yang berpapasan dengannya menunduk ketakutan. Sementara itu, di sisi lain terminal, Jaka Semboro sudah menunggu. Ia duduk di kursi panjang dekat warung kopi, dikelilingi anak buahnya. Begitu kabar kedatangan Kang Bahar terdengar, ia berdiri perlahan. Senyumnya menyeringai, matanya menyala penuh kesombongan. Akhirnya, orang yang katanya sakti itu datang juga, ucapnya lantang. Anak buahnya tertawa, namun dalam hati mereka sendiri merasa was-was. Mereka tahu Kang Bahar bukan orang sembarangan, dan duel malam ini bisa saja menjadi akhir bagi salah satu dari dua penguasa jalanan itu.
Ketika Kang Bahar semakin dekat, suasana terminal mendadak senyap. Tidak ada lagi teriakan kenek, tidak ada lagi pedagang yang menawarkan barang. Hanya ada suara langkah kaki Bahar yang bergema, berpadu dengan deru mesin bas yang meraung di kejauhan. Dari kerumunan, semua mata tertuju pada dua sosok yang kini berdiri saling berhadapan. Kang Bahar menatap lurus, sementara Jaka menyilangkan tangan di dada dengan senyum menantang. Kau yang katanya kebal senjata itu. Aku ingin tahu seberapa kuat kau sebenarnya, kata Jaka dengan nada meremehkan. Kang Bahar tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas dalam, lalu berkata pelan, aku tidak datang untuk cari masalah, Jaka. Aku hanya ingin terminal ini tidak lagi dipenuhi ketakutan. Kau sudah terlalu jauh. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Jaka justru tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Terminal ini milikku. Semua orang di sini tunduk padaku, termasuk kau kalau masih ingin hidup. Teriaknya sambil menghentakkan kaki, membuat tanah bergetar seakan menegaskan kekuatannya. Orang-orang di sekitar semakin panik. Ada yang berlari menjauh, ada pula yang justru bertahan, ingin menyaksikan pertarungan besar yang akan menjadi legenda. Aura panas mulai terasa, seolah dua raksasa dengan kekuatan gaib tengah mengadu energi. Kang Bahar merapatkan kedua tangannya di depan dada, mulai menyalurkan tenaga dalamnya. Sementara itu, Jaka Semboro mengepalkan tinju, tubuhnya memancarkan hawa hitam yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Ketegangan itu semakin memuncak ketika angin kencang tiba-tiba berhembus. Debu dan sampah beterbangan, membuat suasana semakin mencekam. Lampu-lampu terminal berkelip seperti akan padam, dan beberapa orang mengaku mencium bau amis darah padahal belum ada yang terluka. Ini pertanda buruk, bisik seorang pedagang tua sambil memeluk dagangannya erat-erat. Kedua sosok itu kini hanya berjarak beberapa langkah. Tak ada lagi kata-kata, hanya tatapan mata yang saling menembus. Kang Bahar bersiap, tubuhnya perlahan berkilau samar akibat ajian lembu sekilan yang mulai aktif. Jaka Semboro tersenyum puas, merasakan ajian rawa rontek dalam dirinya berdenyut, seakan menantikan darah pertama yang akan tertumpah. Kerumunan menahan napas, seakan dunia berhenti berputar. Dan tepat pada detik itu, suara Kang Bahar terdengar tegas namun lirih, kalau ini takdirnya, maka biarlah malam ini menjadi saksi. Setelah ucapan itu, langkah pertama menuju pertarungan besar pun dimulai. Dua raksasa jalanan, dua pemilik ilmu sakti, akhirnya bertemu di arena terbuka. Terminal Senen yang biasanya ramai kini berubah menjadi gelanggang maut, dan semua yang ada di sana tahu, sejarah baru sedang ditulis di depan mata mereka. Hening mencekam menyelimuti terminal ketika Kang Bahar dan Jaka Semboro berdiri berhadapan. Udara malam yang pengap bercampur asap knalpot mendadak terasa lebih berat, seolah seluruh alam ikut menahan napas menyaksikan dua raksasa. Jalanan itu, orang-orang yang berkerumun membentuk lingkaran semakin mundur, menjaga jarak agar tidak tersapu oleh gelombang tenaga dalam yang mungkin meledak kapan saja. Di kejauhan, deru mesin bas terdengar sayup, namun di tengah lingkaran itu, dunia seakan berhenti. Jaka Semboro, dengan tatapan penuh api, melangkah maju. Tubuhnya yang kekar bergetar, dan dari mulutnya keluar tawa yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Aku akan buktikan pada semua orang, tak ada yang bisa menandingi ajian rawa rontek milikku. Teriaknya lantang. Seketika ia mengangkat tangan kanannya, mengepalkan tinju, lalu melesat ke arah Kang Bahar dengan kecepatan tak terduga. Udara mendesing, tanah bergetar, dan tinju itu mendarat tepat di dada Bahar dengan hentakan keras seperti palu godam menghantam baja. Tubuh Kang Bahar terpental beberapa langkah ke belakang. Orang-orang menjerit, beberapa bahkan yakin pertarungan telah usai. Namun tak lama, Kang Bahar berdiri lagi, wajahnya tenang meski dadanya baru saja dihantam sekeras itu. Kau pikir mudah menjatuhkanku, katanya dingin. Ia lalu merapatkan kedua tangannya, menyalurkan tenaga dalam, dan dalam sekejap tubuhnya berkilau samar, pertanda ajian lembu sekilan telah aktif. Balasan datang cepat. Dengan gerakan gesit, Kang Bahar melompat maju,
melayangkan tendangan berputar yang menghantam dada Jaka dengan kekuatan luar biasa. Suara dentuman keras terdengar, seakan besi menghantam besi. Jaka hanya terhuyung sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak. Apakah itu yang kau sebut kekuatanmu? Ajian lembu sekilan tidak ada artinya melawan keabadian Rawa Rontek, katanya penuh kesombongan. Kang Bahar tidak terpengaruh. Ia tahu, pertarungan ini tidak hanya soal fisik, melainkan juga benturan ilmu sakti yang menguras tenaga dalam. Ia kembali maju, melancarkan serangan beruntun, pukulan, tendangan, bahkan sapuan tangan yang diarahkan ke titik-titik lemah lawannya. Setiap pukulan disertai hembusan angin kencang, membuat pasir dan debu berterbangan di sekitar arena. Namun, Jaka menahan semua itu dengan tubuhnya yang seolah kebal, setiap luka yang muncul segera menghilang tanpa jejak. Pertarungan semakin sengit. Kedua sosok itu bergerak begitu cepat hingga mata orang biasa sulit mengikutinya. Hanya terdengar suara benturan keras, jeritan angin, dan dentuman yang memantul di dinding terminal. Orang-orang menutup telinga, sebagian menutup mata karena tak sanggup melihat dua manusia yang tampak seperti raksasa bertarung dengan kekuatan gaib. Ada yang berbisik lirih, ini bukan pertarungan manusia biasa, ini duel antara dua makhluk sakti. Keringat mulai mengucur di dahi Bahar, tapi sorot matanya tidak berubah, tetap tajam dan penuh keyakinan. Ia tahu, Rawa Rontek bukanlah ilmu yang bisa diremehkan. Setiap kali ia berhasil menjatuhkan Jaka, lawannya selalu bangkit kembali dengan tawa mengejek. Kau bisa pukul aku 1000 kali, tapi aku tetap akan berdiri. Teriak Jaka sambil menepuk dadanya yang keras bagaikan batu. Anak buahnya bersorak, tapi kerumunan lain justru semakin takut, karena mereka melihat pertarungan ini bisa menelan korban lebih banyak jika berlarut. Dan kemudian, benturan ilmu pertama yang benar-benar mematikan terjadi. Jaka Semboro melompat tinggi, menghantam dengan kedua tangannya ke arah Bahar. Pada saat yang sama, Kang Bahar merapal mantra lembu sekilan, mengerahkan seluruh tenaga dalam ketelapak tangannya. Dua kekuatan itu bertemu di udara, menghasilkan ledakan energi yang membuat tanah berguncang, lampu-lampu terminal padam sesaat, dan kaca-kaca warung bergetar hebat. Orang-orang berteriak, sebagian jatuh tersungkur akibat hempasan tenaga. Ketika debu mulai mereda, keduanya masih berdiri. Kang Bahar dengan wajah dingin menatap lawannya, sementara Jaka Semboro tersenyum angkuh meski darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Itu tanda pertama bahwa ajian Rawa Rontek bisa dilukai, meski hanya sedikit. Terminal kembali hening, semua orang menahan napas. Benturan pertama sudah terjadi, dan malam itu baru saja memulai kisah duel yang akan menjadi legenda di jalanan. Terminal Senen yang biasanya riuh kini berubah menjadi arena pertarungan gaib. Debu masih berterbangan, kaca-kaca warung bergetar, dan orang-orang menutup mulut mereka dengan kain seadanya, berusaha melindungi diri dari hempasan tenaga dalam yang masih menyisa dari benturan sebelumnya. Kang Bahar berdiri dengan tubuh tegak, dadanya naik turun, sorot matanya tetap dingin meski jelas terlihat keringat mengalir di wajahnya. Di hadapannya, Jaka Semboro berdiri dengan senyum congkak, meski bibirnya berlumuran darah tipis. Ia menjilat darah itu dengan lidahnya lalu berkata lantang, "Kau hebat, Bahar. Tapi ingat, aku bukan manusia biasa. Rawa Rontek akan membuatku hidup bahkan jika kau hancurkan tubuhku berkeping-keping." Ucapan itu membuat sebagian orang yang menonton bergidik nyeri. Mereka pernah mendengar desas-desus tentang ilmu Rawa Rontek, tapi malam ini mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Jaka bisa tetap berdiri meski serangan Kang Bahar begitu keras. Bahar hanya terdiam, dalam hatinya ia tahu lawan di hadapannya bukan sekadar preman sombong, tapi orang yang telah menyerahkan jiwanya pada ilmu hitam. Ia mengatur napas, lalu merapatkan kedua tangannya sambil berdoa dalam hati, menguatkan ajian lembu sekilan agar tubuhnya tetap kebal dari setiap serangan yang mungkin lebih mematikan dari sebelumnya. Jaka kembali maju, kali ini tidak hanya mengandalkan pukulan. Ia mencabut sebilah golok besar dari pinggangnya, mengayunkannya ke arah Bahar dengan kecepatan mengerikan.
Suara angin terbelah terdengar tajam, membuat beberapa orang berteriak panik. Namun, begitu golok itu menghantam bahu Bahar, hanya suara kelang yang terdengar, seperti besi menghantam baja. Golok itu terpelanting, patah di ujungnya, sementara tubuh Bahar tak menunjukkan luka sedikit pun. Orang-orang terperangah, sebagian bersorak, sebagian lagi justru semakin takut karena pertarungan ini bukan lagi sekadar duel biasa. Dengan wajah datar, Bahar membalas. Ia melesat ke depan, menghantam dada Jaka dengan pukulan telak yang disertai tenaga dalam. Tubuh Jaka terhentak ke belakang, menabrak tiang terminal hingga besi penyangga itu bergetar keras. Tapi anehnya, Jaka bangkit lagi hanya dalam hitungan detik. Lebih gila lagi, luka lebam di dadanya perlahan memudar, seolah tubuhnya menyatu kembali. Kau bisa 1000 kali menjatuhkanku, Bahar. Tapi aku tetap akan bangkit. Teriaknya sambil menghantam tanah dengan kedua tangannya, membuat tanah di sekitar mereka retak. Pertarungan pun berubah menjadi ajang unjuk kekebalan. Bahar terus melancarkan pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan, bahkan serangan siku dan lutut yang biasanya mampu meremukkan tulang lawan. Namun Jaka hanya terhuyung sebentar, lalu bangkit lagi dengan tawa menakutkan. Di sisi lain, Jaka pun menghantam Bahar berkali-kali dengan kepalan dan tendangan, tapi setiap kali serangan itu mendarat, tubuh Bahar tetap berdiri kokoh, hanya meninggalkan suara benturan keras seperti logam dipukul dengan palu. Kerumunan semakin panik, namun mata mereka tak bisa berpaling dari pertarungan maut itu. Mereka tahu, apa yang mereka lihat malam ini adalah sesuatu yang akan menjadi legenda, sesuatu yang mungkin tak akan pernah terulang. Dua orang dengan ilmu kebal saling menguji, saling memaksa hingga batas terakhir, seperti dua raksasa yang berduel di tengah keramaian manusia biasa. Kang Bahar mulai merasakan sesuatu yang aneh. Meski tubuhnya masih terlindungi ajian, ia bisa merasakan setiap serangan Jaka membawa hawa panas yang merambat ke dalam tulangnya. Itu bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan energi hitam dari rawa rontek yang berusaha merusak pertahanannya dari dalam. Sementara itu, Jaka sendiri semakin liar, matanya memerah, urat-urat di tubuhnya menonjol seakan ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Tawa seramnya menggema di seluruh terminal, membuat anak-anak kecil menangis ketakutan di pelukan ibu mereka. Bahar tahu, jika pertarungan ini terus berlanjut dengan cara biasa, ia akan kehabisan tenaga lebih dulu. Ajian lembu sekilan hanya bisa bertahan selama tenaga dalamnya cukup, sedangkan rawa rontek membuat lawannya hampir mustahil mati meski sudah dilukai. Ia menggertakkan gigi, menatap lawannya dengan tajam. Dalam hati, ia berbisik, aku harus ingat wejangan guru. Ada rahasia untuk memutus ilmu setan ini, kalau tidak, malam ini aku akan terkubur di terminal ini. Malam semakin larut, terminal yang biasanya riuh kini menjadi saksi bisu dari duel dua manusia yang sama-sama memiliki ilmu sakti. Kang Bahar berdiri dengan napas yang teratur, sedangkan si preman mulai mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dari mulutnya keluar bacaan mantra yang membuat bulu kuduk berdiri, tubuhnya mendadak bergetar, lalu seolah-olah ada cahaya merah menyala dari dalam dadanya. Orang-orang yang mengintip dari kejauhan bergidik ngeri, karena tahu ajian yang dipakai sang preman bukan sembarangan, itu adalah ajian rawa rontek, ilmu sakti yang membuat pemiliknya tidak bisa mati meski tubuhnya dihancurkan. Kang Bahar sempat terkejut, namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu betul, ajian semacam ini hanya bisa ditundukkan dengan kesabaran, doa, dan penguasaan diri yang sempurna. Sementara itu, si preman semakin berani. Ia maju dengan mata merah membara, menantang Kang Bahar dengan tawa yang terdengar lebih mirip raungan setan. Setiap pukulan yang dilancarkan ke arahnya membuat tanah bergetar, seolah bumi pun ikut merasakan kekuatan ajian tersebut. Kang Bahar menangkis dengan gerakan halus, memanfaatkan tenaga dalamnya untuk meredam serangan. Pertarungan semakin sengit. Si preman menusuk tubuhnya dengan belati berkarat hingga berkali-kali, namun luka itu seolah tak berarti baginya. Darah keluar, tetapi hanya sebentar lalu luka itu menutup lagi.
Orang-orang yang menyaksikan dari jauh mulai panik, sebagian berdoa dalam hati, sebagian lagi yakin Kang Bahar tidak mungkin bisa menang melawan lawan yang tak bisa mati. Namun Kang Bahar tetap berdiri kokoh, matanya berkilat penuh keyakinan, seakan ia menyimpan jurus rahasia yang belum dikeluarkan. Ia teringat pesan gurunya dulu, rawa rontek bukanlah ajian yang tak terkalahkan. Justru ia adalah kelemahan. Semakin sering tubuhnya hancur dan menyatu kembali, semakin rapuh pula jiwa pemiliknya. Maka lawanlah bukan tubuhnya, tetapi batinnya. Pesan itu menggema kuat di telinga Kang Bahar. Ia menutup mata sejenak, mengatur napas, lalu mengubah strategi. Bukannya menyerang tubuh lawan, Kang Bahar kini mulai menyalurkan tenaga dalam untuk menyerang titik-titik batin yang tersembunyi, bukan sekadar daging dan tulang. Si preman tertawa keras, mengira dirinya kebal terhadap semua serangan. Namun tawa itu perlahan berubah menjadi erangan kesakitan. Tubuhnya memang bisa menyatu kembali, tetapi batinnya terasa terkoyak. Kang Bahar menghantam dengan pukulan jarak jauh, membuat energi ajian rawa rontek si preman bergetar tak terkendali. Orang-orang mulai melihat keanehan, setiap kali luka menutup, wajah si preman justru semakin pucat, matanya semakin kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Pertarungan malam itu menjadi tontonan paling menyeramkan yang pernah disaksikan warga terminal. Tidak ada yang berani mendekat, hanya suara benturan tenaga dalam, teriakan si preman, dan doa lirih warga yang bergaung di udara. Kang Bahar, dengan keringat bercucuran, tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal fisik, melainkan soal jiwa. Ia harus memastikan bahwa dirinya cukup kuat, bukan sekadar melawan ilmu sakti, tetapi juga melawan kegelapan yang bersarang di dalam hati si preman. Malam itu, terminal seperti terkurung dalam dunia lain, antara nyata dan gaib. Angin berhembus dingin, lampu-lampu jalan bergoyang seakan hendak padam, dan suara anjing menggonggong bersahut-sahutan di kejauhan. Semua menjadi pertanda bahwa pertarungan ini bukan pertarungan biasa. Kang Bahar berdiri kokoh, sementara si preman mulai kehilangan kendali atas ajian rawa ronteknya sendiri. Dan di titik itulah, Kang Bahar tahu saatnya mengakhiri. Dengan satu teriakan lantang, ia mengerahkan tenaga dalam terakhirnya, menghantam tepat ke arah dada si preman, bukan untuk menghancurkan tubuhnya, melainkan untuk merontokkan jiwa gelap yang melekat pada ajian terlarang itu. Hantaman tenaga dalam Kang Bahar tepat mengenai dada si preman. Untuk pertama kalinya sejak duel dimulai, tubuh si preman terpental keras hingga menghantam dinding terminal. Suara retakan terdengar, bukan hanya dari dinding yang pecah, tetapi juga dari tubuhnya sendiri. Orang-orang yang bersembunyi dari kejauhan terperangah. Mereka melihat tubuh si preman bergetar hebat seolah ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik dari dalam dirinya. Si preman berusaha bangkit, matanya merah menyala, namun kali ini langkahnya goyah. Ajian rawa rontek yang biasanya membuat tubuhnya langsung pulih, malah bekerja tidak sempurna. Luka-luka di tubuhnya memang menutup, tetapi wajahnya semakin pucat, napasnya terengah-engah, dan sorot matanya mulai kosong. Ia meraung keras, seperti binatang yang terluka, lalu menubruk Kang Bahar dengan tenaga sisa-sisa kekuatan gaib yang masih melekat padanya. Kang Bahar menangkis dengan gerakan cepat, mengalirkan tenaga dalam melalui telapak tangannya. Setiap benturan kini terasa lebih berat bagi si preman. Semakin keras ia memaksakan diri, semakin cepat tenaganya habis. Rawa rontek yang dulu membuatnya tak terkalahkan kini justru menjadi beban yang menggerogoti tubuh dan jiwanya. Kang Bahar bisa melihat dengan jelas bagaimana lawannya perlahan melemah. Orang-orang mulai berbisik, ada yang bersorak lirih, ada pula yang masih gemetar ketakutan. Mereka sadar, Kang Bahar bukan orang sembarangan. Lawan yang ditakuti seluruh terminal saja bisa dipatahkan olehnya. Namun Kang Bahar tidak sedikit pun terlihat sombong. Wajahnya tetap serius, penuh kewaspadaan, karena ia tahu duel ini belum benar-benar selesai. Si preman kini jatuh berlutut, tubuhnya bergetar, darah keluar dari mulutnya meskipun luka-lukanya menutup kembali. Ia mencoba bangkit sekali lagi,
tetapi setiap gerakannya seperti melawan dirinya sendiri. Aku tidak bisa kalah, aku kebal. Teriaknya dengan suara serak, namun kata-kata itu justru terdengar seperti jeritan orang yang putus asa. Kang Bahar mendekat perlahan, matanya tajam menatap lawan yang mulai rapuh. Kebal tubuhmu bukan berarti kebal jiwamu, ucapnya dingin. Suara itu menggema di terminal yang sunyi, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Si preman berusaha menangkis kata-kata itu dengan tawa, namun tawanya terdengar getir, penuh ketakutan. Udara di terminal semakin dingin, angin bertiup membawa aroma anyir darah. Lampu jalan bergoyang pelan, menciptakan bayangan panjang dari tubuh dua orang yang masih berdiri berhadapan. Malam itu seolah menunggu akhir dari duel yang sudah terlalu lama berlangsung. Kang Bahar menarik napas dalam, bersiap memberikan pukulan penentu. Namun sebelum ia melancarkan serangan terakhir, tiba-tiba terdengar suara-suara gaib dari arah kegelapan. Seakan ada sesuatu yang dipanggil oleh si preman untuk membantunya. Kang Bahar menoleh cepat, matanya menyipit. Ia tahu, pertarungan ini belum benar-benar berakhir, ada kekuatan lain yang hendak turun tangan. Tubuh si preman bergetar hebat, matanya melotot ke langit yang gelap, mulutnya komat kamit melafalkan mantra yang terdengar aneh dan menyeramkan. Suara itu begitu berat, bercampur dengan erangan kesakitan, seakan-akan ia sedang memaksa sesuatu dari dunia lain untuk datang. Tiba-tiba udara di terminal berubah, menjadi semakin dingin hingga napas orang-orang terlihat seperti uap putih. Angin berhembus kencang, menimbulkan suara siulan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Lampu-lampu jalan berkelip-kelip, lalu sebagian padam, meninggalkan bayangan hitam yang kian mencekam. Dari balik kegelapan, terdengar suara-suara gaib seperti tangisan dan jeritan makhluk yang tak terlihat. Orang-orang yang bersembunyi menutup telinga mereka, sebagian bahkan jatuh tersungkur sambil membaca doa karena tak kuat mendengar suara itu. Terminal yang tadi hanya menjadi arena duel, kini berubah menyerupai medan ritual pemanggilan arwah. Aroma busuk, seperti bangkai yang lama terkubur, tercium menusuk hidung. Beberapa orang yakin mereka melihat sosok-sosok bayangan bergerak di antara tiang-tiang lampu, menatap dengan mata merah menyala. Kang Bahar berdiri tegak, kedua tangannya terkepal, matanya awas memperhatikan perubahan yang terjadi. Ia tahu, lawannya sedang memanggil bala bantuan dari alam gaib, makhluk-makhluk penunggu yang sering digunakan dalam ilmu hitam tingkat tinggi. Kau nekat sekali, gumamnya dengan suara berat, menggadaikan jiwamu hanya untuk sebuah kekuatan. Sesaat kemudian, suara si preman pecah menjadi tawa keras yang menggema, aku tidak akan mati. Rawa rontek dan pasukan gaibku akan melumatmu, Bahar. Dari tanah yang retak di dekat tubuh si preman, muncul asap pekat berwarna hitam. Asap itu berputar seperti pusaran angin, membentuk sosok-sosok menyeramkan, makhluk tinggi besar dengan wajah rusak, sebagian tubuhnya berlendir, sebagian lagi menyerupai bayangan tanpa bentuk jelas. Mereka melolong keras, membuat kaca jendela terminal bergetar. Orang-orang menjerit ketakutan, beberapa bahkan langsung kabur meninggalkan tempat itu meskipun kaki mereka lemas. Namun Kang Bahar tidak mundur. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu menutup mata, mengumpulkan seluruh tenaga dalam dan doa yang diajarkan gurunya. Hawa panas keluar dari tubuhnya, berlawanan dengan hawa dingin yang dibawa makhluk gaib. Tubuh Kang Bahar berpendar cahaya samar, membuat makhluk-makhluk itu meraung marah, seolah keberadaan cahaya itu membakar mereka. Pertarungan pun berubah bentuk, bukan hanya duel manusia melawan manusia, tetapi manusia melawan kekuatan dari alam gaib. Si preman berdiri dengan senyum gila, yakin bahwa Kang Bahar tidak akan mampu menahan serangan pasukan gaibnya. Tapi Kang Bahar sudah siap, malam itu ia tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar soal hidup dan mati, melainkan soal jiwa yang dipertaruhkan. Dan di tengah kegelapan itu, Kang Bahar berteriak lantang sambil menghentakkan kakinya, mengeluarkan jurus pamungkas warisan gurunya, jurus yang bahkan bisa mengguncang dunia nyata dan dunia gaib sekaligus. Terminal bergetar, udara berdesir,
dan pertarungan menuju klimaks yang tak terelakkan. Pertarungan itu berakhir dengan sebuah pelajaran besar. Kang Bahar membuktikan bahwa sekuat apapun ilmu hitam, sekuat apapun ajian kebal, tetap akan rapuh di hadapan kesabaran, doa, dan keyakinan hati yang suci. Si preman yang dulu ditakuti, akhirnya tumbang oleh dirinya sendiri. Ajian rawa rontek yang ia banggakan, justru menjadi kutukan yang merenggut jiwanya. Sementara Kang Bahar tetap berdiri, menjadi simbol bahwa kebaikan tak akan pernah kalah oleh kegelapan. Ingatlah, ilmu sejati bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga. Dan kekuatan sejati bukan berasal dari tubuh yang kebal, melainkan dari hati yang bersih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kisah nyata mistis dan legendaris lainnya.